Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jurnal, kembali lagi dengan saya Adna Asri Aisyah dari Jurnalistik Semakda. Kalau kemarin kita sudah mengetahui beberapa hal mengenai jurusan AP dan juga AT, kali ini saya akan mengajak Sobat Jurnal sekalian untuk mengetahui beberapa hal mengenai jurusan TPHP. Apa sih jurusan TPHP itu? Kira-kira ada apa aja ya di jurusan ini? Daripada penasaran, yuk kita simak videonya sampai selesai. Nah, Sobat Jurnal, sekarang ini saya sudah bersama dengan Ketua Kompetensi Keahlian Jurusan TPHP. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Dengan Pak siapa, Pak? Pak Erian Rohyana SP, Ketua Jurusan dari APHP. Baik. Pak Guru, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Jadi gini Pak, Sobat Jurnal yang ada di rumah itu pada penasaran nih sama jurusan TPHP. Kalau boleh tahu jurusan TPHP itu apa ya Pak? Iya. Sekarang kalau dulu memang TPHP, sekarang APHP. Jadi jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian adalah salah satu jurusan yang ada di SMK Negeri 2 Purbalingga. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian mungkin secara umum adalah jurusan yang memproses atau mengolah bahan baku hasil pertanian yang secara umum contohnya adalah serealia, umbi-umbian, kacang-kacangan, buah-buahan, sayur. Nah itu kemudian diolah, tidak hanya itu kemudian juga ada hasil hewani, hasil perkebunan dan hasil herbal. Itu dari mulai pemanenan, pasca panen, kemudian dilakukan proses mungkin pembersihan, trimming, dressing, kemudian penanganan bahan, kemudian diproses dasar proses pengolahan. Setelah itu menjadi produk. Ya, produk yang nantinya bisa diawetkan, bisa disimpan atau bisa langsung dikonsumsi. Nah itu jadi nanti ada adik sekalian atau pokoknya Pak pemirsa yang ada. Nanti kalau mengambil jurusan ini, Anda nanti akan diperkenalkan dengan mengidentifikasi karakteristik semua produk-produk hasil pertanian tadi, yang tidak hanya itu kemudian dilakukan proses penanganan, pembersihan, pencucian dan sebagainya, kemudian pengolahan baik secara pemanasan, penggunaan seterusnya sampai ke hasil produk akhir. Produk akhirnya, nah setelah itu bisa nanti dijual, ya kemudian nanti atau mungkin disimpan untuk mungkin disimpan dan jangka panjang seperti itu. Baik Pak, lalu untuk fasilitas yang disediakan di jurusan ini itu apa ya Pak? Oh ya, untuk fasilitas yang pertama kita punya laboratorium. Laboratorium di kita ada laboratorium di sini, mungkin ada laboratorium di sini nabati nanti di sini akan mengolah hasil-hasil pertanian berupa serealia ya, nanti ini ada alat-alatnya, ada mixer dan sebagainya. Salah satu nanti kita olah menjadi bentuk rorotian ya, di situ mungkin ada vakum ada proofingnya, kemudian ada ovennya ya, kemudian ada meja produksi dan sebagainya. Nanti di sini kita akan mengolah hasil-hasil dari nabati, serealia, umbi-umbian, kacang-kacangan, buah-buahan dan sayur-sayuran. Contohnya kalau buah ada manisan buah, ada asinan buah, ada keripik buah, ya. Kemudian ada dodol buah dan lain sebagainya. Nah kemudian laboratorium yang berkaitan dengan ini hasil perkebunan dan herbal. Nah, di sini hasil perkebunan herbal. Nanti di sini akan diolah adalah produk-produk atau dari komoditas dari bahan penyegar, ada teh, ada kopi, kemudian mungkin ada produk-produk yang lainnya. Nanti akan diolah di sini dari awal sampai dengan produk akhirnya. Kemudian juga makanan minuman herbal di sini kita akan mengolah mungkin contohnya serbuk ya, serbuk herbal. Kemudian juga minuman-minuman herbal yang lainnya yang nanti adalah mungkin bersifat sehat dan sebagainya. Nah kemudian juga ada beberapa lagi di bawah adalah lab hewani. Kita nanti olah adalah produk dari komoditas telur, susu, daging, ikan, kemudian produk sampingnya juga akan diolah. Kemudian kita juga punya unit produksi. Unit produksi itu adalah yang sifatnya kita bikin produk setiap hari, contohnya roti sesuai dengan pesanan dan sebagainya. Tidak hanya itu, mungkin juga kita punya pesanan yang lainnya, ada serbuknya, serbuk jahenya dan sebagainya. Itu kita jual setiap hari, kita bikin produk setiap hari secara berkala, dan itu adalah menghasilkan ya. Nanti itu adalah salah satunya adalah untuk meningkatkan pendapatan dari jurusan untuk kemudian bisa dibelikan fasilitas yang lainnya yang mungkin belum ada bahan-bahan atau alat-alat yang lainnya.
Seperti itu, ini beberapa gambaran. Di sini mungkin juga ada bahan pengering buatan. Di sini kita mengeringkan produk-produk antara. Kemudian ada alat yang lainnya. Nah ini juga kebetulan di sini juga ada adik sekalian dari kelas 10. Ini sedang membuat produk-produk yang berbasis berkaitan dengan mata pelajaran dari pemanasan. Ya, dasar-dasar agroteknologi pengolahan hasil pertanian. Nah ini beberapa fasilitas yang ada di kita. Di bawah juga ada vacuum praying, di mana di situ kita memproduksi keripik buah, baik itu keripik buah, nangka, buah salak dan yang sebagainya. Itu nantinya adalah bisa dijual dan sifatnya adalah diawetkan. Itu beberapa fasilitas yang mungkin ada di jurusan APHP dan akan terus berkembang ya. Dan karena kita ada alat-alat yang mungkin belum ada, kita beli sesuai dengan nanti fasilitas itu adalah bisa untuk melayani siswa-siswa di sini sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kami. Baik Pak, kemudian untuk pertanyaan terakhir nih Pak, prestasi atau keunggulan apa yang dimiliki jurusan APHP Pak? Ya, untuk prestasi insya Allah kita mengirimkan ya lomba-lomba yang sifatnya prestasi, baik itu sifatnya akademis, kemudian mungkin olahraga, seni dan sebagainya. Sudah terbukti mungkin di situ ada beberapa piala-piala. Ini adalah piala-piala kejuaraan, ya, kejuaraan yang diperoleh dari siswa-siswa kami. Dan terakhir kita mengikuti lomba mock-up noodle cooking competition di sini antar SMK Karesidenan Banyumas ya. Alhamdulillah menjadi juara favorit ya di tingkat Karesidenan Banyumas. Kemudian juga ada lomba kompetisi siswa tahunan. Kita mengirimkan tahun ini juga kita mengirimkan ke tingkat provinsi yang akan dilaksanakan di Temanggung. Kemudian lomba-lomba yang lainnya yang sifatnya adalah kejuruan. Biasanya kita juga lomba baik itu tingkatnya adalah lokal, contoh kabupaten, di tingkat provinsi ya. Itu contohnya kita mendapat berbagai macam kejuaraan, ada yang juara umum, ada yang mungkin juara-juara 1, 2, 3 dan sebagainya. Kemudian itu ada prestasinya. Kemudian kalau keunggulan jurusan APHP itu nanti lulusannya itu kita bisa berwirausaha dalam bidang bisa kuliner juga bisa, atau mungkin dari chef mungkin juga bisa, atau mungkin adalah proses pengolahan tadi ya, pengolahan hasil pertanian, mungkin dibuat keripik atau rotian ya. Kita bisa buka toko rotinya, mungkin kita bisa menjual ya oleh-oleh mungkin khas dan sebagainya, atau mungkin juga nanti kita bisa bekerja di pabrik-pabrik yang berbasis di situ adalah berbasis makanan atau minuman, baik skalanya mungkin regional atau skalanya nasional. Nah itu jadi ini keunggulannya. Silakan mungkin di situ nanti bagi yang tertarik di sini kami akan latih adik sekalian di sini dengan keterampilan selama 3 tahun di sini. Silakan memilih apa-apa yang mungkin yang disenangi di sini. Ya nanti kami akan siap ya dengan segala fasilitas yang ada, dengan sarana prasarana yang ada. Nanti kami juga insya Allah di sini juga ada Bapak Ibu guru ya sebagai instruktur dan sebagainya. Yang insya Allah mungkin juga sudah dilatih, punya kemampuan, ya, pengetahuan dan sebagainya, dan siap ya. Siap di sini membimbing para peserta didik kita, para siswa kita untuk nanti melanjutkan atau ke jenjang berikutnya. Mudah-mudahan itu nanti tingkat keberhasilan kita seperti di situ. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan beberapa penjelasannya Pak Dian mengenai jurusan APHP ini Pak. Tentunya dengan penjelasan yang Pak Guru berikan itu dapat menjawab rasa penasaran Sobat Jurnal yang ada di rumah Pak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Sahabat Jurnal, kami dari kelas 11 APHP 1 di sini kami sedang membuat pempek das. Proses pembuatannya terdapat penggorengan pempek, lalu kita angkat. Setelah diangkat, kita tiriskan pempek seperti itu. Setelah ditiriskan, kita masukkan ke dalam plastik dengan ada penambahan bahan yaitu timun. Lalu kita di sini kita lihat terdapat cara memasukkan cukanya terhadap plastik. Lalu setelah dimasukkan kita kemas seperti itu. Ini penambahan bahan-bahannya. Terdapat timun dan pempek. Jadi itu dia tadi beberapa hal mengenai jurusan TPHP. Gimana nih, tertarik untuk masuk jurusan TPHP?
Atau masih penasaran dengan jurusan lain yang ada di SMK Negeri 2 Purbalingga? Informasi lanjutnya bisa teman-teman cek di akun Instagram sekolah @smkn2 Purbalingga. Dan nantikan selalu karya-karya terbaru dari Jurnalistik Semakda melalui akun Instagram @jurnal.semakda. Saya, Adna Asri Ayusa, pamit undur diri. Sampai jumpa.